Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Amalia SPD, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2025 LP3 Winsi Samarinda dengan NIM 25113011992. Saya mengajar di SDN 002 Balikpapan Barat. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya hebat. Yes. Oke, baik. Ibu minta ketua kelas boleh maju ke depan. Kita pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Sini aja. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, Anda boleh duduk. Terima kasih. Selanjutnya Ibu mau absen hari ini. Siapa yang tidak hadir? Laila sama Fajri. Oh, Laila sama Fajri. Kenapa Laila sama Fajri? Ada yang tahu? Ada yang sakit. Baik, kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan biar bisa kembali belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ibu minta yang lainnya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, lima bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pelajaran, kita akan membahas pembelajaran yang kemarin. Minggu kemarin kita sudah Ibu ajarkan tentang apa? Menyikapi perbedaan. Bagus, menyikapi
perbedaan. Oke, ada beberapa dalam menyikapi perbedaan pendapat. Pada saat kita musyawarah, perbedaan pendapat apa saja itu sikap kita dalam menerima perbedaan pendapat. 1. Apa? Tidak menghina atau mengejek pendapat Oke, orang bagus. lain. Tidak menghina atau mengejek pendapat orang lain. 2. Tidak meremehkan pendapat orang lain. Tidak meremehkan. Merasa kalau bahwa pendapat kita ini benar. Bagus. Nah, tujuan kita, pembelajaran yang sekarang hari ini kita akan Ibu sampaikan, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, peserta didik menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab terjadinya halal dan haram. Yang keempat, mampu membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Bukan hanya makanan saja, tapi makanan serta minuman. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu mulai masuk ke dalam materi, Ibu akan menanyakan ya pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan halal dan haram? Apa itu? Halal ada yang tahu? Halal boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi. Oke. Yang haram? Haram. Tidak boleh dikonsumsi. Oke, lanjut. Sebutkan 3 makanan dan minuman yang halal. Kurma, bagus. Susu. Air zam-zam. Oke, boleh. Sudah 3. Saya lanjutkan penyampaian materi. Oke. Di sini Ibu akan masuk dalam menyampaikan apa sih pengertian halal dan haram. Halal, di situ betul tadi yang sudah disampaikan, halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau kita makan atau minum tidak akan mendapatkan dosa. Ya. Yang kedua, haram itu apa sih, Bu? Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang Allah, pasti dilarang oleh Allah. Apabila kita konsumsi, baik kita makan atau minum, haram. Jelas haram itu akan mendapatkan dosa. Lanjut, selanjutnya. Oke, apa sih dalil yang menganjurkan mengonsumsi makanan halal, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang di bumi yang halal, baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi jelas di dalam ayat ini semua sudah Allah ciptakan, banyak sekali makanan halal yang ada di bumi. Tapi setelah kita mengetahui makanan mana yang halal dan makanan yang tidak halal, maka jangan kau lakukan, jangan kau makan. Kalau tetap kau lakukan, maka engkau sama saja mengikuti langkah-langkah setan. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk, apa sih itu definisi makanan halal? Yang pertama, makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam Islam, dalam agama kita sebagai seorang Muslim. Nah, apa sih yang baik dikonsumsi? Yang pertama, harus bergizi. Yang kedua, menyehatkan tubuh dan bersih. Ya, selanjutnya makanan halal dan harus itu ada beberapa aspek ya yang harus kita ketahui. Kenapa sih makanan itu harus halal? 1, halal dalam mendapatkannya. Dapatkannya dengan cara apa tuh? 2, halal dalam hal zat makanannya. Zat itu maksudnya apa? Kandungannya. Ya, kandungan yang ada di dalam makanan tersebut. Berbahayakah? Sehat tubuhkah? Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Misalnya dalam mengolahnya itu, apakah bahan-bahannya itu halal? Apakah yang dipakai itu halal? Ya, oke, lanjut. Ada lagi, dalil menyatakan bahwa makanan yang halal itu, pertama, makanan yang halal baik dan bergizi akan mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Jadi dalil ini menyatakan kalau kita makan yang halal, pasti badan kita jadi sehat. Jasmani maupun rohani. Rohani itu apa? Ya hati kita ini tadi. Ya. Dari hati kita, jiwa kita sehat.
Di dalam surah apa itu? Surah Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diperintahkan untuk makan yang baik. Dengan makanan yang baik itu maka kita menjadi orang yang soleh. Jadi Allah itu akan mengetahui segala perbuatan apa yang kita lakukan. Oke, lanjut. Jenis-jenis. Nah, kita harus tahu apa sih jenis-jenis makanan yang halal itu. Yang pertama, hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Oke, ada sih hewan darat yang juga tidak bisa kita konsumsi. Ya, biasanya itu dia punya taring, punya gigi yang panjang, ya. Giginya panjang, taring, tubuhnya itu ada racunnya. Itu tidak bisa. Jadi tidak semua hewan darat itu bisa dikonsumsi. Lanjut, segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang, dan cumi. Yang ketiga, jadi semua yang ada di laut bisa ya. Yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan ya, biasa buah-buahan, sayur, mangga dan lainnya ya, pasti itu sudah. Lanjut. Minuman halal, definisi minuman halal. Minuman halal yaitu minuman yang pasti air kandungannya bersih. Nah, minuman halal itu harus yang pertama kita harus lihat tidak tercampur dengan barang yang najis, 2 tidak memabukkan, 3 tidak membawa kemudaratan atau kerugian. Mudarat itu namanya kerugian. Lanjut, dalil minuman halal yaitu ada di dalam surah An-Nahl ayat 16. Ya. Yang mana artinya dialah telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi di sini sudah jelas dalil minuman halal itu salah satunya adalah air hujan. Ya, air hujan manfaatnya bukan hanya manusia tapi juga untuk tumbuhan. Lanjut. Contoh air yang halal yaitu 1, air yang bersumber dari mata air. Yang kedua, yang ketiga, jadi air susu dari hewan ternak yang halal, jangan yang tidak halal ya. Kita tahu sudah tadi hewan yang tidak halal. Sekarang lanjut, air yang berasal dari hasil produksi. Oke, nah tadi terakhir adalah air dari hasil produksi. Bagaimana kita mengetahui bahwa minuman yang tadi kita beli di warung, kemasan-kemasan yang diproduksi dari pabrik, bagaimana caranya kita mengetahui? Dilihat dari logo halal. Jadi Kementerian Agama RI Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atau produk yang dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk dalam kategori haram. Haram itu dilihat dari mana? Ada 2. Haram dari cara mendapatkan. Kenapa dikatakan haram? Dari cara mendapatkan yang pertama riba. Ya, riba itu adalah meminjamkan sesuatu yang meminjamkan lebih. Misal contoh, kamu pinjam 10.000, teman meminta kembalikan 15.000. 5.000-nya itu adalah riba. Yang kedua, korupsi. Korupsi itu sudah tahu, pasti kita sudah dengar ya. Di kalangan sekarang masyarakat, korupsi itu apa? Yang bukan hak kita makan untuk memperkaya diri kita ya. Sesuatu yang tidak hak kita. Yang ketiga, mencuri atau menipu. Jelas. Kalau kita makan atau minum hasil dari uang mencuri, haram. Yang keempat, menggunakan atau memakan harta anak yatim. Jadi jangan sekali-sekali kita mengambil atau memakan hak anak yatim. Lanjut, yang kedua, haram dalam zat makanannya. Ada di dalam surah Al-Maidah ayat 3, sudah jelas di surah Al-Maidah ayat 3 ini sudah disebutkan semua yang jelas haram. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih, bukan atas nama Allah yang tercekik, yang dipukul, ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Ya.
Nah, dari sini kesimpulannya satu, semua bangkai tidak boleh dimakan, kecuali yang ada di dalam hadis, ikan dan belalang. Walaupun sudah mati masih bisa dimakan. Tapi untuk semua bangkai itu tidak boleh dimakan. Kalau makan maka haram. Yang kedua, darah. Segala darah itu tidak boleh. Mau itu darah misalnya bilangnya ini obat darahnya ular kobra buat ini obat, tidak. Semua darah kita sebagai seorang muslim itu haram. Yang ketiga jelas daging babi. Yang keempat, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Misalnya kita sembelih tapi bukan atas nama Allah, enggak pakai nama Allah, langsung potong aja. Nah, itu jelas haram. Jadi harus pakai bismillahirrahmanirrahim, ada bacaan doanya baru boleh bisa dimakan. Yang keempat, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam hewan buas. Jadi kalau dia sudah mati dalam keadaan misalnya ditombak dia mati, maka haram. Kecuali sebelum dia mati kita sembelih. Nah, itu boleh. Lanjut yang keempat, hewan disembelih untuk yang berhala. Biasa sering ya kita lihat kayak buat sesajen-sesajen diserahkan. Nah, itu nggak boleh kita makan. Jelas haram. Lanjut, hewan yang buas. Tadi Ibu sudah sampaikan ya, hewan yang buas, bertaring, kukunya tajam, itu jelas haram. Seperti kayak harimau, singa, buaya, itu jelas haram untuk dimakan. Kita sekarang masuk ke dalil minuman haram. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Lanjut. Jenis minuman yang haram itu satu, minumannya pasti bikin mabuk. Dua, air yang minumannya terkena najis. Ya, kayak seperti itu di bawah, ada airnya misalnya dijelat guguk. Ya, itu hadis. Air susu dari hewan yang haram, misalnya babi, air susunya babi. Ya, air susunya babi jangan diminum. Lanjut. Segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang mabukkan. Misalnya contohnya air tapai. Airnya kelebihan diminum jadi mabuk. Nah, air tapai. Oke? Lanjut. Nah, di sini setelah kita mengetahui itu makanan dan minuman haram, maka kita tahu apa sih manfaatnya jika kita mengonsumsi makanan halal. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani serta rohani, peliharanya dari penyakit. Dua, mendapatkan Subhanahu wa ta'ala, pasti kita dapat ridha dari Allah, dapat pahala. Yang ketiga, memiliki akhlak. Nah, dengan mengonsumsi makanan yang halal pasti kita punya akhlak yang baik. Lanjut. Dampak jika kita mengonsumsi makanan yang haram, itu ada dampaknya. Yang pertama, mengganggu. Makanya banyak sekarang kalau orang sudah memakai makanan yang haram, seperti minuman keras, ya, narkoba dan lainnya, itu justru malah kan merusak tubuhnya, juga rohaninya. Yang kedua, pasti jelas mendapatkan dosa, dosanya nggak kecil, besar. Yang ketiga, amal dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi selama dia masih ada badan haram itu, maka tidak akan diterima sholatnya dan amal ibadah lainnya. Yang keempat, menghalangi terkabulnya doa. Yang keempat, merusak amal-amal soleh. Oke? Selesai. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan di sini? Dari terkait materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Terkait dari halal dan haram? Sudah paham semuanya? Oke, paham. Sekarang kita lanjut video untuk menambah pemahaman kalian dengan materi yang Ibu sampaikan tadi.
mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis Dari film tadi yaitu tentang halal dan haram. Jelas tadi apa yang dilakukan tadi si Dodo? Mengambil sosis. Dia buru-buru ngambil, ternyata yang diambilnya adalah sosis babi. Jelas itu yang dilarang oleh Allah. Jadi selain yang bilang dikatakan tadi di TV, apa saja sih yang tadi haram? Yang tidak boleh dikonsumsi dari hasil mencuri, terus menipu, terus bohong, ya. Terus apa tadi? Apa saja yang dilarang yang dimakan tadi? Apa ada saja? Daging babi, darah, bangkai, ya. Jelas. Jadi sayur apa saja yang halal dimakan tadi? Sayur, buah-buahan, dan lainnya. Mas, baik. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ibu akan memberikan sebuah LKPD yang mana masing-masing kelompok akan menentukan mana makanan yang halal, kemudian makanan yang minuman yang halal, makanan minuman yang halal dan minuman yang haram. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Akan bagikan masing-masing ada 2 kertas. Di sini nanti kamu bawa semua. Ibu minta gunting. Sudah bawa gunting? Bawa lem? Sudah. Nanti digunting dan lem tentukan yang mana makanan halal dan makanan yang haram. Ya. Yang ini satu pertama minuman yang mana halal, minuman yang haram. Yang kedua mana makanan yang halal dan makanan yang haram. Setelah itu, setelah sudah kamu bahas, sudah selesai, maka boleh ke depan perwakilan masing-masing kelompok 3 untuk presentasi. Yang rapi guntingnya. Jangan sampai salah tadi ya. Yang mana tadi makanan yang halal, yang mana makanan yang haram. Nah, sudah. Ya rapi. Ini perhatikan ya di atasnya apa? Minuman. Ini bagian apa yuk? Oh, minuman, betul. Baik, sekarang kalau sudah selesai semua, Ibu minta masing-masing kelompok presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan dan buah-buahan. Makanan yang haram adalah bangkai. Ada yang mau bertanya? Sudah betul semua temannya tadi sampaikan? Oke, sudah. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, bagus. Sudah, oke lanjut. Sekarang yang kelompok 1. Nama kelompok saya Adrian, Azza, Fatur, Rahwa, dan Arfan dan saya sendiri. Saya akan menjelaskan makanan halal dan makanan haram. Yaitu makanan halal adalah seperti sayuran, ikan, dan buah-buahan dan daging yang segar dan daging ayam. Kalau makanan yang haram
ada yang mau menanggapi kelompok lain dari kelompok 4? Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, sudah betul. Baik, kita beri lagi terakhir. Tepuk. Wow. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, baik, tepuk tangan. Oke, baik, di akhir ini. Nah, sudah semuanya melakukan presentasi, pasti sudah paham mana makanan halal dan makanan yang haram. Mana minuman yang halal dan minuman yang haram. Berarti Ibu harap sudah hafal. Di situ kita lihat dari makanan yang halal, ya. Makanan yang halal ada apa saja tadi? Ada apa? Gambar apa ya? Ada sayuran, ikan, buah-buahan, daging segar, daging ayam yang segar, pastinya yang sudah disembelih. Nah, mana makanan yang haram tadi? Ada gambarnya apa di situ? Busuk, dagingnya ada ulat-ulatnya, berarti tidak bisa dikonsumsi. Nah, jelas itu haram. Yang kedua, daging babi. Yang ketiga, bangkai ayam yang sudah mati, ya, sudah jadi bangkai, jangan dimakan. Kalau biasanya namanya ayam tiren, mati kemarin. Lanjut. Yang sekarang kita lanjut ke minuman yang halal. Apa saja di gambarnya di situ? Jus buah. Terus apa lagi? Kopi. Susu. Jus jeruk, jus mangga, jus-jusan itu enak. Oke, lanjut. Yang haram. Minuman haram. Ada darah. Apa lagi? Ada bir. Ada alkohol. Darah. Jelas itu haram. Yang tidak baik untuk konsumsi tubuh kita. Oke, baik, untuk kelanjutannya baik Ibu akan bagikan untuk pekerjaan LKPD mandiri, dikerjakan masing-masing, ya, ada 5 soal dikerjakan, nanti setelah itu dikumpulkan. Baik. Ayo, boleh kumpul sekarang ke depan saya. Kasih Ibu. Oke, boleh. Kasihkan yang di mejanya biar enggak keluar juga, nggak apa-apa. Sudah ditulis namanya? Oke, yang LKPD kelompoknya juga dikumpulkan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana kesannya selama kita belajar? Mana? Baru. Sudah paham semua materinya? Sudah paham semua? Ada yang belum dipahami? Tidak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah, baik. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Sudah kita bahas dari awal sampai akhir dari video yang kita tonton, ya. Yang sudah kita tonton, semua kita sudah paham pembelajaran materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa saja tadi yang kita pelajari? Makanan halal dan haram. Apa itu makanan yang apa itu haram? Apa itu halal? Iya, yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam, jelas itu haram. Kalau kita makan, maka minum, maka akan mendapatkan dosa. Kalau halal sekarang, kalau halal yang diperbolehkan dalam Islam, diperbolehkan di dalam Islam. Kalau diperbolehkan dalam Islam, jelas kalau kita makan akan menghadapkan ridha Allah dan juga apa? Maka kita juga akan mendapatkan pahala. Terus apa saja sih kita kalau tahu bahwa makanan itu halal? Dilihat dari labelnya. Kalau itu produksi, apalagi? Cara pembuatannya bagus. Cara mengonsumsinya. Cara mengolahnya. Dari dalam zatnya. Terus kalau yang haram, bagaimana kita tahu bahwa itu haram? Apa aja kalau dilihat dari hasil dari caranya. Dapatnya itu dari cara apa aja kalau jelas itu haram? Mencuri, menipu, korupsi, bohong, riba, bagus ya. Kalau misalnya lagi ya
Misalnya apa saja sih yang dilarang yang jadi haram itu? Kedura. Ayo, yang jadi haram, makanan minuman itu jadi haram. Bertaring, apa lagi? Berkuku panjang, terus buas. Hidup di dua alam, apa lagi? Beracun. Tubuhnya beracun. Kayak apa tubuhnya beracun? Ular kobra, apa lagi? Ya? Buaya. Apa? Bangkai, terus apa lagi? Babi. Oke, di sini sudah juga Ibu sudah berikan kesimpulan yang bisa kita ambil semuanya. Halal. Kami Anak soleh. cinta produk halal. Yes. Oke, nanti selanjutnya kita akan masuk pembelajaran yaitu di bab 5, yaitu tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu pemerintah setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Jadi nanti dipersiapkan bukunya ya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu minta ketua kelas kembali memimpin temannya. Kita mau pulang. Oke, baca doa. Yang lain boleh disimpunin bukunya ke dalam tas, boleh? Disiapkan, dirapikan. Oke. Ayo. Sudah rapi semua? Dimulai. Oke, boleh ayat duduk. Oke. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.